Hmm. Jadi kalau masih strong, aku biarin loh let the profit runs. Kecuali dia tiba-tiba turun gede nih, turun gede volume besar, itu baru aku jual. Tapi kalau sama kalian memang trading, ya patokan aja. Misalnya udah untung mau keluar di area resist, kalau mau capai resist yang nggak bisa di break, ya kalian take profit. Cuman kalau memang aku kan jarang di tradingin, lebih banyak aku invest, jadi aku lebih simpen sih. Oh, oke. Ci, aduh, aku pengen nanya nih. Rumah Cici di mana sih? Sama domisilinya di mana? Aku itu pengen belajar banget sama Cici, sama mau kasih merchandise nih. Oh, wow. Jangan kasih Di, yang gede-gede ya. di Aku sebelah, size-nya kalau nggak small, medium. Aku di ini Jakarta Utara. oh Jakarta Utara. Heeh, Rumah pada datang minta belajar semua kacau. iya, makanya harus di keep confidential. Iya Canda nih. aja. Nih Ci, Iya. kita punya mau rapid fire question buat Cici. Nah, Hmm. mana ya? Jawab cepet aja ya Ci. Hmm. Keluarga atau ayo, susah tuh Ci. Apa keputus tek gitu, kayak keputus suaranya. Keluarga atau Keluarga Ci. keluarga apa, temen, temen, keluarga. Aduh, keluarga. Oh, keluarga. BRMS atau Bumi? Susah ini dua-duanya. Dua-duanya bumi deh, bumi yang lebih strong. Ini catnya uptrend. Weh. Oil atau nikel? Oh lah. Oke. Trading sama invest pilih mana? Lebih ke invest, karena invest itu it's the only way that you can double up your money ya, kalau bener-bener dapet saham yang bagus ya. Tapi aku sering sih setahun tuh pasti dapet sih beberapa saham yang bigger. Kalau misalnya trading kan begitu kita jual, kita beli terus kita jual, ntar naik lagi kita buy terus sell higher, tapi kita nggak bisa maksimum. Tapi kalau misalnya kita bisa invest, itu cuannya lebih, returnnya bener-bener bagus. Makanya kan ada yang namanya sleeping investor kayak Pak LKH, cuma kan kita nggak bisa sepanjang itu napasnya. Paling ya mungkin setahun oke lah, setahun kita kawal terus. Kayak dulu misalnya aku beli mari nih gocap, waktu itu udah 500 600 baru aku jual tuh, cuman lama itu, memang aku simpennya lama. Iya, iya. Oh, lebih dari setahun kali itu. Ya, kadang-kadang juga apa namanya, pemula-pemula baru invest, terus nanti di hari Jumatnya dijual buat jajan Iya, Sabtu Minggu. iya. Terus kadang-kadang baru beli, terus turun dikit kan, udah pada nanya, "Ini gimana nih?" Lah kalau turun masih, ya namanya saham kan pasti ada naik turun dong, namanya juga Betul. perdagangan saham, bukannya harga yang fix gitu kan. Justru kalau turun ya selama turunnya masih wajar, memang mayoritas turun. Misalnya IDX-nya turun, ya kalau saham kamu turun, ya udah, ya wajar kan, semuanya juga turun kecuali IDX-nya naik kenceng, satu sahamnya turun nih, ARB misalnya dengan jumlah besar dan volume yang besar, nah itu baru kita khawatir. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, ya maksudnya kalau semuanya pada turun, ya ini turun ya wajar lah, wajar banget. Malah bagus yang modal bawah pada jualan, nanti akhirnya pas naik mereka nguber lagi, harga bisa bikin higher loh. Ah, Ci, ini favoritnya Cici banget nih aku tahu. Apa? Tapi salah satu. Ini terakhir. Tas atau sepatu? Nah, Oh, tas lah. tas. Aku lebih suka tas sih. Sepatu soalnya kayaknya belum rela gitu loh, udah beli mahal-mahal terus kita injek-injek. Kalau tas kan kita bisa pandangin, kita liatin. Yes. Tasnya Cici banyak juga nih. Ya. Nah, Ci, kapasitas portofolio yang paling maksimal menurut Cici itu di dalam porsinya gitu ya, Ci. Emiten Hmm. itu banyak sih di dalamnya. Sebenarnya sih yang ideal ya, sebenarnya yang ideal itu ada orang bilang range antara 10 sampai 5 ya, makin dikit itu makin bagus, jadi kita gedein di quantity. Cuman pada prakteknya kadang itu susah kita jalanin karena
ah ini bagus nih. Contoh kayak tadi aja kamu bilang Bumi atau BRMS. Bumi bagus, uptrend. BRMS kayak technically mau menjadi bagus kan. Nah, kita kan Ya. nggak mungkin kayak aduh nggak mau dijual dulu deh misalnya Bumi, aduh sayang, akhirnya kita jadi beli akhirnya dua kan, misalnya dua beli dua, ini kok yang ini kok Dewa kayaknya kok ada kelihatannya ada lonjakan volume dan harga. Terus pas dia pullback, kok nih harganya menarik banget gitu, areanya udah jadi uptrend, kita nggak beli kayaknya rugi. Akhirnya kita beli lagi satu kan. Terus misalnya, aduh ada story nih lagi rame. Misalnya bank digital ya, contoh aja. Ada investor masuk nih, ini satu ada yang rame dan volumenya juga bagus, catnya juga. Akhirnya kita juga jadi beli. Setelah kita beli-beli gitu, mau dijual kayaknya bingung deh. Akhirnya kita simpen. Nah, akhirnya itu aku tuh nggak bisa kayak orang yang punya barang dikit tapi jumlahnya gede. Semuanya tuh namanya itu pengennya kita beli dan kita hold. Kadang-kadang aku bisa banyak sih. Kecuali marketnya lagi kayaknya feeling kita nggak enak kayak mau koreksi, baru aku reduce. Aku jual banyak sebanyak mungkin. Oke. Nah, kalau cash level Cici itu berapa sih, Ci? Cash level yang hari ini per hari ini kayaknya cuma sisa 10, less than 10% loh. Aku udah beli dari kemarin. Mainnya. Berarti trading-trading terus ya? Enggak, memang aku justru banyakkan simpen makanya. Oh, Buy makanya. and hold. Jadi mau dijual kan sayang. Nah, pas kemarin turun, aku belanja. Terus ada Oh, turun, aku beli. oke. Kadang ada saham yang sebenarnya udah beggar pun aku nggak jual gitu loh. Berharap jauh lebih tinggi. Sama sih di waktu itu kayak gitu, yang Iya. BPKP. Oh, Ya iya, iya. taunya nggak kelar-kelar. Ya akhirnya kurang-kurang dikit lah. Iya. BBKP terlalu banyak sih sahamnya. Jadi nggak tahu deh kapan geraknya tuh. Iya. Nah, Ci, kita balik lagi ke pembicaraan yang sebelumnya ya, Ci. Hmm. Kita kalau penjualan rumah itu kan di US lagi jelek-jeleknya, dan plus data inflasi itu masih kuat dibanding sama efek fund rate plus dari Powell-nya sendiri yang Hmm. gubernur itu masih ngebut naikin suku bunga nih, efeknya ke Hmm. Indo itu bagaimana menurut Cici Rita? Ya pasti kalau misalnya US naikin suku bunga, otomatis mata uang mereka akan menguat dan mata uang rupiah akan melemah kan. Kalau udah Hmm. kayak gitu, mungkin ya bukan mungkin sih, harusnya kita punya gubernur bank sentral juga akan naikin suku bunga kita kan untuk istilahnya meredam outflow juga. Nah kalau kayak gitu mungkin bisa, kalau misalnya kalian mau beli pas mereka lagi ada pengumuman, biasa sekitar akhir-akhir bulan nih kayak begini nih, itu nggak enak, banyak banget berita jeleknya. Nah, berita jeleknya itu karena kemungkinan untuk naikin suku bunga. Biasa kalau bulan-bulan begini, akhir-akhir begini, mungkin lebih hati-hati sih ya. Tapi ya kalau turun banyak aku beli sih. Karena aku lihat Indo masih oke banget kok. Cuman tetap belinya selektif. Walaupun IHSG-nya masih turun-turun terus, tapi masih Iya, aman, iya masih aku sih masih masih confidence ya. Cuman tetap ya, aku sih selalu kan jaga pakai stop loss dan atau trailing stop. Uh, kita lihat dulu indeksnya masih kuat nggak, oh indeksnya masih bertahan nih, oh ya udah berarti indeksnya kalau masih bertahan pasti kan saham di dalamnya juga nggak akan kayak turun dalam. Biasa kan orang lihatnya IDX-nya dulu kan, IDX-nya masih kuat ya. Ini kayak sebenarnya sih hari ini juga udah di bawah 71, enggak 7135 sih, tutupnya 3132 sih, masih masih consider oke sih. Jadi kalau misalnya indeksnya masih nggak patah trennya, aku Hmm? masih nahan. Kecuali dia nyentuh nyentuh di bawah tren, garis trennya, baru aku buang sih. Misalnya 7.000, eh, hampir 7.000 atau nyentuh di bawah 7.000, baru aku kurangin beberapa barang. Oh, Kalau masih aman, tahan. ajar terus. Aman lah, tahan lah.
buat Udah baby-baby mau. mungkin bisa komen di kolom komentar, sama kalau enggak bisa ada di question box. Nah, kalian tinggal tanya aja dan kita bakal Aku nggak bisa lihat loh ininya. apanya. Aku nggak bisa lihat chatnya sama nggak bisa lihat eh, chat orang dan questionnya kayak nge-freeze gitu loh. Oh, koneksinya mungkin ya, Ci? Atau Nggak gimana? tahu mungkin, makanya aku nggak bisa lihat apa-apa nih. Cuma bisa ngeliat Stephen doang. Cuma bisa ngeliat baby doang, nggak bisa ngeliat bebek. Kayaknya yang mata Cici harusnya tertuju pada aku, Ci. Iya, nggak bisa. Tertuju sama kaosnya. Size-nya medium ya. Oh, oke oke oke. Nanti kita kirim ya, Ci. Ada topi Iya. Oh, nih. ada topinya juga. Ada dong. Wih, Tapi topinya bagus. kalau aku pakai topi, rambutnya belum dipotong. Pakai dulu pas. Nah, Ci ada pertanyaan lagi nih, Ci. Nah, section itu gimana dan saham yang perlu diperhatiin apa aja sih, Ci? Sektor apa? Sorry. Section. Sektor tech. Construction, konstruksi, Oh, Ci. konstruksi. Oke. Konstruksi itu biasanya akan perform umumnya itu mulai dari Desember akhir sampai first quarter dia tiap awal tahun. Jadi biasanya Desember akhir sampai Maret biasanya itu perform very well. Tapi tahun ini kan ada kemungkinan mau pembangunan ibu kota negara baru. Mungkin saham-saham kayak yang konstruksi itu bisa perform lebih awal. Tapi memang karena marketnya istilahnya lagi takut dengan suku bunga The Fed, mungkin ini karena kemarin udah sempat naik, ini kan lagi terkoreksi nih. Nah, nanti kalau misalnya yang mau beli, aku bilang sih nunggu dulu sih, nunggu. Aku sih belum beli karena aku masih nungguin, istilah aku masih di sektor call sama gas dulu ya, yang istilahnya ada flow-nya masuk lebih kenceng di sana gitu. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mau invest, mungkin boleh untuk saham yang konstruksi ini, aku bilang yang menarik ini Wijaya Karya. Karena Wika selain salah satu yang paling besar, dia juga punya motor listrik kan. Wika itu kan mengembangkan motor listrik kalau nggak salah gesit ya. Nah, Iya, kelihatan ya tahun depan saham-saham yang relate sama EV itu akan menarik banget. Kayak kemarin kan waktu pameran juga banyak banget nih yang motor-motor EV. Jadi kayak EV itu uh, Indika juga kan udah bikin showroom juga di SCBD. Jadi kelihatannya mulai serius dan Gojek juga kan udah mulai untuk beralih ke motor-motor listrik. Jadi Wika itu menarik, kemudian Adikarya karena mau right issue ya, itu juga menarik. Biasa, cuman mereka kalau saham-saham konstruksi gini biasa basket play sih ya, satu naik yang lain naik sih.